Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai bab 14 isu sosial dan etika dalam sistem informasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dina Ramatika dengan NIM 068 dan rekan saya Putri Dina Novita dengan NIM 060. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian isu etika dan sosial dalam sistem informasi. Yang pertama, etika. Etika merupakan sebuah prinsip benar atau salah yang digunakan oleh seseorang yang bertindak sebagai pelaku moral untuk membuat keputusan yang mengarahkan perilakunya. Yang kedua, isu etika. Isu etika mengharuskan individu untuk memilih suatu tindakan, dan seringkali isu-isu etika ini muncul pada saat terjadinya kebingungan dalam menentukan sikap. Dan isu sosial lahir dari adanya isu etika yang berkembang dalam masyarakat, di mana masyarakat mengharapkan individu melakukan suatu hal yang benar. Selanjutnya, pengenalan informasi yang baru memiliki dampak seperti gelombang menimbulkan dimensi moral di era informasi seperti isu etika, sosial, dan politis. Dimensi-dimensi tersebut terdiri dari hak dan kewajiban informasi, kepemilikan hak dan kewajiban, akuntabilitas dan pengendalian, kualitas sistem, dan kualitas hidup. Tren-tren teknologi yang mengangkat isu-isu etika. Isu-isu etika telah ada lama sebelumnya kehadiran teknologi informasi. Isu-isu itu merupakan perhatian yang terus-menerus ada pada masyarakat bebas dimanapun. Ada 4 tren teknologi penting yang bertanggung jawab atas tekanan-tekanan etika, yaitu sebagai berikut. 1. Kekuatan komputasi berlipat ganda tiap 18 bulan. Dampaknya, semakin banyak organisasi tergantung pada sistem komputer untuk menjalankan operasi-operasi yang penting. 2. Biaya atau ongkos penyimpanan data menurun secara drastis. Dampaknya, organisasi bisa dengan mudah membangun dan memelihara database individu secara lebih rinci. 3. Kemajuan analisis data. Dampaknya, perusahaan bisa menganalisis sejumlah besar data secara cepat dan membuat profil individu secara terinci. 4. Kemajuan pada internet dan teknologi jaringan. Dampaknya, semakin mudah menyalin dan mengakses data personil dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya. Tantangan internet terhadap privasi. Teknologi internet menghadapi tantangan-tantangan baru untuk melindungi privasi individu. Informasi yang dikirim melalui jaringan internet mungkin melewati banyak sistem komputer yang berbeda sebelumnya mencapai tempat tujuan akhir. Setiap sistem tersebut mampu memonitor, menangkap, dan menyimpan komunikasi yang melewatinya. Sistem komputer bisa merekam atau mencatat semua aktivitas online yang dilakukan oleh jutaan orang, termasuk file apa yang diakses, situs apa yang dikunjungi, web page apa yang dilihat, dan item apa yang diselidiki atau dibeli melalui sebuah web. Pengawasan dan pelacakan website yang dikunjungi tersebut terjadi tanpa sepengetahuan pengunjung. Isu etika, sosial, dan politis utama yang muncul oleh adanya informasi mencakup 5 dimensi moral, diantaranya 1. Hak dan kewajiban informasi. 2. Kepemilikan hak dan kewajiban. 3. Akuntabilitas dan pengendalian. 4. Kualitas sistem. 5. Kualitas hidup. 1. Hak dan kewajiban informasi berkaitan dengan perlindungan privasi seorang individu dengan tidak mencampuri atau membatasi kebebasan individu tersebut dengan mencari informasi seperti data-data melalui teknologi tanpa seizin dan sepengetahuan individu yang bersangkutan. 2. Kepemilikan hak dan kewajiban berkaitan dengan perlindungan kekayaan dan intelektual pribadi. Kekayaan intelektual sebagai kekayaan yang tidak berwujud yang diciptakan oleh seorang individu atau organisasi. Dengan adanya teknologi tersebut, membuat perlindungan terhadap kekayaan intelektual sulit untuk dilakukan karena informasi yang terkomputerisasi bisa dengan mudah disalin atau diperbanyak untuk didistribusikan pada jaringan yang luas jangkauannya.
Kekayaan intelektual yang dilindungi meliputi rahasia dagang, hak cipta, dan hak paten. 3. Akuntabilitas dan pengendalian. Berkaitan dengan Undang-Undang Privasi Individu, di mana teknologi informasi baru yang membawa tantangan bagi undang-undang liabilitas dan dalam praktik sosial untuk menuntut tanggung jawab perorangan dan organisasi atas bahaya-bahaya yang terjadi dari informasi individu serta hak-hak pribadi. 4. Kualitas sistem. Berkaitan dengan standar kualitas sistem, data yang harus dipenuhi untuk menghindari kesalahan dari sistem yang diterapkan untuk melindungi data dalam suatu perusahaan agar tidak menyebabkan kekacauan dan kerugian dalam bisnis. 5. Kualitas hidup. Komputer dan teknologi informasi mungkin dapat merusak elemen yang berharga dari kebudayaan yang ada di dalam masyarakat. Meskipun di sisi lain juga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan, seperti kasus internet yang bisa menjadi teman atau musuh bagi anak-anak. Dari segi positif, internet menawarkan begitu banyak hal kepada mereka, seperti mereka menggunakan internet untuk tugas sekolah atau mengirim email untuk temannya yang jauh. Dampak teknologi dalam lingkungan pekerjaan. Penggunaan teknologi seperti komputer dapat menghilangkan pekerjaan orang-orang yang sekarang telah diambil alih oleh teknologi. Dari berbagai pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa adanya sistem informasi dalam kaitan dengan teknologi bisa menimbulkan dilema tersendiri yang bisa berakibat buruk atau malah sebaliknya bagi lingkungan. Dengan timbulnya isu sosial dan penyalahgunaan yang menyangkut penggunaan teknologi oleh pihak-pihak tertentu. Konsep dasar etika. 1. Tanggung jawab atau responsibility. 2. Akuntabilitas atau accountability. 3. Liabilitas atau liability. 1. Tanggung jawab atau responsibility merupakan penerimaan segala bentuk biaya, tugas, dan keharusan dari keputusan yang diambil oleh seseorang. 2. Akuntabilitas atau accountability mekanisme untuk menilai kewajiban dari keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan. 3. Pertanggungjawaban secara hukum atau liability kehadiran hukum yang mengizinkan individu dipulihkan dari kerugian yang dialaminya yang disebabkan oleh pelaku lain, sistem, atau organisasi. Tantangan dalam melindungi privasi individu dan kekayaan intelektual. Teknologi internet menimbulkan tantangan baru atas perlindungan privasi pribadi. Informasi yang dikirim melalui jaringan yang luas mungkin saja melewati banyak sistem komputer yang berbeda sebelum informasi ini mencapai tujuan akhirnya. Sekarang ini semua aktivitas online termasuk kelompok berita nama yang telah diakses di situs web dan web nama yang dikunjungi. Situs web dapat mempelajari identifikasi pengunjung jika pengunjung secara sukarela mendaftar di situasinya untuk membeli barang dan jasa. Situs web juga dapat memperoleh informasi tentang para pengunjung tanpa pengetahuan mereka dengan menggunakan teknologi cookie. Cookie merupakan file kecil yang disimpan pada hard drive komputer sehingga seseorang pengguna mengunjungi situs web tertentu. Cookie mengenali piranti lunak penjelajah web pengunjung dan melacak kunjungan situs web tersebut. Ketika mengunjung kembali ke sebuah situs yang telah menyimpan sebuah cookie, piranti lunak akan mencari komputer pengunjung, menemukan cookie-nya dan mengetahui apa yang telah dilakukan oleh orang di masa lalu. Kejahatan dan penyalahgunaan internet. 1. Spamming, tindakan pengiriman email dan pesan elektronik lainnya yang tidak diinginkan penerima. 2. Hacking, memanfaatkan kelemahan keamanan website untuk mendapatkan akses ke data kepemilikan seperti informasi dan password pelanggan. Para hacker bisa menggunakan Trojan horse yang
yang bertindak sebagai perangkat lunak resmi untuk mengambil informasi pada komputer host. 3. Jamming. Pelaku menggunakan perangkat lunak untuk mengikat komputer yang menghosting suatu website sehingga pengunjung yang sah tidak bisa mengakses situs tersebut. 4. Sniffing. Suatu bentuk penyadapan dengan menempatkan perangkat lunak kecil untuk mengambil informasi yang melalui pengguna ke komputer yang menghosting suatu website. Informasi ini bisa mencakup kartu kredit dan dapat rahasia lainnya. 5. Spoofing. Tindakan penipuan yang dilakukan seseorang yang membuat dirinya seakan-akan adalah organisasi yang sah, padahal bukan, dan membuat website tiruan yang serupa dengan website yang asli sehingga bisa dengan mudah mengumpulkan informasi rahasia dari pengunjung situs yang tidak menyadari penipuan tersebut. Prinsip-prinsip etika. 1. Golden Rule. Berlaku kepada orang lain sama seperti perlakuan yang diinginkan dari orang lain kepada Anda. 2. Kategori imperatif dari Immanuel Kant. Jika suatu tindakan dianggap tidak baik dilakukan oleh setiap orang, maka tindakan itu tidak baik untuk semua orang. 3. Aturan perubahan Descartes. Jika suatu tindakan tidak bisa dilakukan secara berulang-ulang, maka tindakan itu tidak benar sama sekali. 3. Prinsip utilitarian. Mengambil tindakan yang memiliki nilai lebih tinggi atau lebih besar. 5. Prinsip penolakan risiko. Apabila tindakan yang paling sedikit memberikan kerugian atau potensi kerugian yang terkecil. 6. Aturan tidak ada sesuatu yang gratis. Jika sesuatu yang dihasilkan oleh seseorang berguna bagi Anda, maka sesuatu itu memiliki nilai dan Anda harus menganggap bahwa si pencipta menginginkan kompensasi atau tindakannya itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.